Pembangunan ibu kota Nusantara hingga saat ini masih terus dikebut menjelang 2024. Secara hitungan pada saat ini sudah masuk dalam bulan Juni, artinya tinggal 1 tahun 1 bulan lagi secara durasi waktu. Percepatan pengerjaan infrastruktur fisik mengingat tahun 2024 Presiden Joko Widodo ingin mengadakan upacara bendera 17 Agustus di IKN Nusantara. Adapun mengenai skema anggaran pembangunan ibu kota Nusantara, ia menyampaikan pembangunan ibu kota negara Nusantara hingga 2024 akan bertumpu pada APBN. Namun diharapkan hingga tahun 2025 pembiayaan dari non-APBN akan mengambil porsi utama yakni 85%. Adapun porsi lainnya itu berupa skema KPBU maupun dari investasi. Nah, investasi inilah yang akan menjadi tumpuan utama dalam pembangunan IKN Nusantara ini. Nah, salah satu pembiayaan dari sektor swasta ini antara lain meliputi public-private partnership, termasuk user payment ataupun availability payment. Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan jaminan dukungan pembangunan sebagian maupun viability gap fund. Selanjutnya partisipasi perusahaan seperti investasi BUMN dan sektor swasta hingga penunjukan BUMN oleh pemerintah. Kemudian skema pembiayaan internasional yakni hibah atau pembiayaan untuk Green City dan Smart City melalui kerjasama bilateral atau multilateral dan lembaga internasional. Yang terakhir itu skema pembiayaan kreatif yakni blending financing, crowdfunding, carbon trading, dan filantropi. Untuk skema pembiayaan melalui carbon trading memiliki potensi yang tinggi karena IKN Nusantara memiliki 65% dari total area 256.000 hektar yang dapat difungsikan sebagai carbon sink. Sehingga pada tahun 2045 ibu kota Nusantara dapat mencapai situasi karbon netral. Beberapa sektor yang diminati investor itu seperti kesehatan, pendidikan, dan bangunan-bangunan komersial termasuk juga bangunan untuk hunian. Nah, adapun kepindahan IKN Nusantara di Kalimantan Timur ini sebenarnya masih menjadi perdebatan. Itu merupakan salah satu hal yang wajar ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, hingga saat ini masih banyak yang kontra, apalagi melihat progresnya saat ini masih sangat jauh dari kata sempurna begitu. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikhawatirkan berdampak merusak hutan Kalimantan, itu salah satunya. Karena sejauh ini kan Kalimantan itu terkenal dengan istilah paru-paru dunia. Jadi kemungkinan besar itu akan dianggap sebagai ancaman deforestasi dalam pembangunan IKN. Secara terencana terjadi pada sektor-sektor yang memanfaatkan lahan hutan, mengkonvensi serta merubah peruntukan lahan hutan. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah ini mengusung konsep IKN sebagai kota maju, pintar, hijau, Forest City, di mana 75% IKN merupakan kawasan hijau. Namun menjadi pertanyaan kritis karena status 256.000 hektar itu hutan. Jika 75% kawasan hijau berarti melakukan deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang dikhawatirkan.